Kami bertiga di sini ingin membuat video streaming yang berjudul Technopreneurship dengan tugas mata kuliah Delphi, dan dosen kami adalah Pak Aristia Putra dengan narasumber Bapak Sutikno. Saya sendiri dari Vita Ade sebagai narator, dan sebelah kanan saya Dentisari sebagai pewawancara. Sebelah kiri saya ada Dwi Ramatiasari sebagai kameramen. Tadi kan udah ada sesi perkenalan, udah mengenalkan kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi wawancara yang akan dilaksanakan oleh Dentisari. Ikutin terus ya. Ya, selamat pagi. Di sini kami untuk melaksanakan tugas Pak Ari, kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu Bapak Sutikno. Di sini kita sudah mendatangkan narasumber tersebut kepada Bapak Sutikno. Oke, ya. Terima kasih. Silakan, apa yang bisa dibantu? Iya, Bapak. Jadi di sini kami ingin mewawancarai seputar technopreneurship ya, Bapak ya. Untuk definisi technopreneurship sendiri menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Oke, definisinya banyak. Simpelnya tekno itu teknologi. Ya, planner itu dari entrepreneur. Jadi technopreneurship itu gabungan dari orang yang berwirausaha atau entrepreneur berdasarkan teknologi. Itu kira-kira di situ. Salah satu contoh technopreneurship yang fenomenal untuk di bidang ini dari STIMIK ya, Iya, dari komputer adalah siapa itu yang menemukan Windows, siapa itu? Yang menemukan Windows, Bill Gates. Bill Gates. Nah itu Bill Gates. Kemudian yang menemukan Facebook, ya kemudian Twitter. Nah itu teknologinya kira-kira di situ. Sama Apple Computer, kira-kira itu yang itu. Terus apalagi Ini kan katanya gabungan antara teknologi dan entrepreneur ya, Pak. Entrepreneur sendiri kita tahu itu untuk kewirausahaan. Itu contoh usaha seperti apa, wirausaha seperti apa saja yang bisa dikembangkan dalam technopreneurship? Usaha apa aja yang banyak. Saya tergantung ke apa itu teknologi yang dimiliki itu. Ya kira-kira misalnya ya paling cocok Facebook itu kan. Dia utak-atik di situ itu kan bisa dapat duitnya banyak. Nah, kemudian yang kecil ini di Detik.com. Kalau yang di Detik.com kan bisa juga, itu kan sebetulnya kan koran kan. Nah, koran untuk promosi itu bisa juga. Nah, kalau di bidang makanan, kalau saya misalnya kalau singkong itu biasanya kan dijual mentah, harganya murah. Kemudian baru diolah jadi keripik, agak mahal. Itu teknologi yang rendah tuh. Nah, kemudian yang agak tinggi sedikit jadi tepung tapioka. Kemudian dari beras. Nah, yang paling tinggi adalah disebut dengan cyclodextrin. Cyclodextrin itu 1 kilo bisa jutaan. Sementara singkong kan hanya berapa kan, ratusan ribu kan. Nah, itu dengan teknologi tertentu. Itu kira-kira itu. Jadi di sini dampak positif atau negatifnya Pak dari technopreneurship sendiri itu apa, Pak? Dampak positifnya buat negara kita maju. Ya, karena di situ contoh yang kecil misalnya saja yang terakhir misalnya coklat ya. Tanaman coklat tahu kan? Iya. Nah, kita menghasilkan coklat. Tapi diekspor dalam bentuk mentah. Begitu datang lagi di sini batangan, kita beli lagi. Nah, kalau kita ada orang-orang technopreneurship di situ, itu kan berarti menguntungkan ke negara. Jadi kita lebih maju. Lebih maju ya, Pak ya. Jadi lebih maju dalam menjadi technopreneurship sendiri, Pak. Itu ada tidak Pak tips atau tahapan-tahapan dari Bapak gitu untuk menjadikan diri kita lebih menjadi sukses technopreneurship kita? Yang pertama adalah harus dibangun jiwa kewirausahaannya. Nah, jiwa kewirausahaan itu harus berani, tidak malu, mulai dengan ambil resiko. Banyak ya karakternya jiwa mahasiswa. Nanti kalau mau lengkap tentang kewirausahaan baca buku saya yang insya Allah tahun depan terbit ya. Amin, Pak. Buah Ajar Buku Kewirausahaan di Universitas Lampung. Kemudian yang kedua kita harus mempelajari teknologi yang khusus. Yang kemarin kalau nggak salah baru saya baca di bidang komputer ini adalah MixPix. Yang satu di situ gambar beberapa orang gitu kan, MixPix istilahnya baru istilah baru itu belum begitu populer. Kira-kira itu mungkin salah satunya di situ. Jadi latihan dulu berwirausaha dari kecil, dari mau usaha ini. Kalau perlu ke sekolah khusus untuk jadi wirausaha. Nah, setahu saya untuk jadi wirausaha itu kalau di kampus relatif kurang. Yang ada disebut di Network 21 itu mendidik orang jadi wirausaha secara bertahap ada.
itu kan tadi technopreneurship secara mencakup luas ya Pak ya. Kalau untuk kampus sendiri, itu kira-kira bagaimana cara untuk pihak kampus sendiri menumbuh kembangkan pola pikir technopreneurship kepada mahasiswa Pak? Satu, dosennya harus di training. Jangan-jangan nih ibarat technopreneurship itu seperti renang kan? Jangan-jangan dosennya nggak pernah renang ngajarin renang kan? Kayak nggak bisa kan kira-kira gitu. Dosennya harus di training dulu bagaimana menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur. Kemudian kalau perlu dosennya praktek, ya kira-kira beberapa praktek. Nah dari praktek itulah yang bisa diajarkan ke mahasiswa. Nah salah satu contoh yang technopreneurship yang bagus, salah satunya Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan. Kan mulanya hanya jadi reporter kan itu kan seperti kami sekarang itu, sehingga menguasai. Nah sekarang udah kemana-mana di situ, ilmunya bisa diterapkan kemana-mana. Nah, salah satu yang diterapkan Pak Dahlan Iskan adalah untuk obat kanker. Sementara kan kita import ya dari luar. Nah, kemarin ada salah satu dosen di Bandung itu sudah dibiayai oleh BUMN untuk melakukan upaya itu. Ini kan technopreneurship tingkat tinggi istilahnya. Nah, kalau di kampus saya sarankan di samping dosennya di training, mahasiswanya membentuk kelompok entrepreneur. Kalau bentuk kelompok entrepreneur, insya Allah nanti saya bisa bareng-bareng. Kalau mau belajar apa, bagaimana giatnya per tahapnya, saya bisa kira-kira di situ. Itu untuk di kampus kita sendiri sudah ada belum Pak? Kira-kira? Kampus kita itu Iya, mitra maksudnya. Iya Pak. Perasaan saya belum tahu, belum ada sih kelihatannya. Belum ada Kamu ya, coba Pak, ya? mulai aja nanti. Kalau misalnya gini Pak, kita akan memulai, kira-kira dari kampus sendiri menyediakan fasilitas seperti apa Pak? Pasti nggak perlu fasilitas, saya pikir. Yang penting mahasiswa mau, kalau perlu ya sambil di lobi ngobrol-ngobrol. Nanti kalau sudah ada kemauan baru kita minta ke kampus. Saya yakin kampus akan menyediakan. Yang penting gerak dulu, nggak usah fasilitas dulu. Tidak Ya. perlu fasilitas ya Pak ya? Yang penting ada kemauan. Kayak negara dulu kan merdeka kan nggak ada siapin apa-apa. Setelah merdeka baru cari yang lain. Iya. Ya mungkin itu saja Pak dari kami Oke. wawancaranya. Untuk Sip. ini kami Oke. ucapkan terima kasih ya Pak ya. Yuk, sama-sama. Oke. Yuk. Terima kasih banyak Mudah-mudahan Pak. sukses. Oke. Nah, teman-teman kan tadi sudah ngelihat hasil wawancara Dentisari. Nah, saya sebagai narator akan menyimpulkan hasil wawancara tersebut, yaitu technopreneurship terdiri dari dua kata, yaitu techno yang artinya teknologi, sedangkan preneur yang artinya berwirausaha. Jadi technopreneurship adalah orang yang berwirausaha berdasarkan teknologi yang mereka kuasai. Banyak wirausaha yang dapat dikembangkan dengan technopreneurship. Contohnya detik.com. Detik.com berasal dari perusahaan koran yang dengan teknologi yang mereka kuasai, perusahaan tersebut bisa mengeluarkan berita secara online. Contoh dalam bidang makanan, singkong. Singkong jika tidak diolah maka akan menjadi bahan mentah yang dibeli dengan harga murah. Bila singkong dikembangkan dengan teknologi, bisa menjadi keripik dan tepung tapioka. Harganya pun bisa menjadi lebih mahal. Dampak positif dari technopreneurship adalah membuat negara lebih maju. Contohnya, kita adalah negara penghasil coklat. Coklat diekspor dalam bentuk mentah dan dibeli dengan harga murah. Coklat dan kita mengimpor coklat dalam bentuk batangan dan dibeli dalam harga yang mahal. Jika kita memiliki orang-orang technopreneurship, kita tidak perlu membeli coklat yang dengan harga mahal. Kita dapat mengolah coklat tersebut dengan teknologi yang kita miliki. Tips-tips menjadi preneurship. 1. Harus membangun jiwa kewirausahaan. 2. Memiliki keberanian. 3. Tidak takut malu. 4. Berani mengambil resiko. 5. Harus mempelajari tentang teknologinya. Cara menumbuhkan pola pikir technopreneurship pada mahasiswa di kampus yaitu 1. Bimbingan dari dosen. Tentunya dosennya harus di-training lebih dahulu tentang kewirausahaan. 2. Mahasiswa membentuk kelompok kewirausahaan. Nah, demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan sudah melihat video yang kami buat. Nah, video ini terdiri dari 3 season, yaitu season perkenalan, kedua isi wawancara, ketiga kesimpulan.
Nah, dengan dibuatnya video ini, kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jika banyak terjadi kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf. Sekian video yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.